Maha menghidupkan dan Allah Maha mematikan. Inilah makna Rabb. Maka sembahlah pemilik Ka'bah ini, Rabb. Dan ini sebagai faedah yang besar, bahwa juga Ka'bah adalah tempat ibadah yang mulia, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Azza wa Jalla langsung menisbatkan bahwa Ka'bah ini miliklah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai faedah, Ka'bah itu memang kiblat kaum muslimin. Tapi Ka'bah itu nama lainnya adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh rumah Allah Azza wa Jalla pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan dilarang orang mau sholat di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya. Karena ketika masjid itu dibangun sebagai tempat ibadah, pada hakikatnya adalah dia milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik yayasan, milik ormas A, milik ormas B, tapi dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat ketika membangun masjid, dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun musola, jangan sampai ada niat-niat terselubung yang tidak baik, karena sesungguhnya tempat ibadah itu diperuntukkan beribadah di dalamnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menunjukkan keagungan dan kemuliaannya, sehingga Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang berhak diibadahi. Adapun yang lain maka itu tidak pantas. Maka itu tidak pantas. Kemudian teman-teman sekalian, barakallahu fikum ajma'in, ayat ini juga menjadi sebab karena Allah memberikan nikmat, anugerah, berbagai macam pemberian. Kita sudah diberikan nafas, diberikan anggota tubuh, diberikan setiap anggota tubuh kemudian berfungsi, berbagai macam nikmat, kesehatan, nikmat waktu luang, alhamdulillah nikmat bisa mencari mata pencaharian, pun nikmat mencari mata pencaharian yang halal, bukan yang haram. Maka konsekuensi dari segala nikmat yang telah didapatkan itu, maka konsekuensinya adalah bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha memotivasi diri untuk jangan malas. Berbagai macam nikmat yang kita dapat. Hari ini mungkin di sebagian negeri perang. Nikmat keamanan yang sebentar lagi kita akan sebutkan dicabut. Sebagian kaum ada yang belum makan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa ketika banjir bandang kemarin daerah Sumatera, sebagian